Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Lukas pasal 3. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakhonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilea. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berkeluk-keluk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia lebih berkuasa daripada aku. Akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptisan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya di dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Silsilah Yesus. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Makli, anak Lanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai,
anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohana, anak Reza, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Abinadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor, anak Serug, anak Rehu, anak Peleg, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Amalek, anak Metusala, anak Henok, anak Yared, anak Mahalael, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Renungan untuk kita hari ini dari Lukas 3 ayat 1 sampai 38. Hidup dalam pertobatan sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas 3 menampilkan seorang tokoh yang dipakai Allah secara luar biasa, Yohanes Pembaptis. Ia bukan hanya bersuara lantang, tetapi hidupnya menjadi tanda persiapan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Pesannya jelas, bertobatlah. Pernyataan untuk kita hari ini adalah, apakah pertobatan kita hanya sebatas kata-kata atau benar-benar terlihat dalam perubahan hidup? Pertobatan sejati harus nyata, ayat 3-14. Yohanes menyerukan bertobatlah, tetapi ia tidak berhenti di situ. Ia menuntut buah pertobatan. Membagi pakaian dan makanan, artinya kita harus peduli terhadap sesama. Pemungut cukai tidak menipu, kita harus jujur. Prajurit tidak memeras, cukupkan dengan dirimu, jangan serakah. Pesannya untuk kita, pertobatan bukan teori, harus ada perubahan sikap dan tindakan. Pohon yang sehat pasti berbuah. Pohon tanpa buah akhirnya ditebang. Demikian juga hidup tanpa buah. Pertobatan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Keselamatan bukan warisan. Orang Yahudi merasa aman karena keturunan Abraham. Yohanes menegaskan Allah bisa menjadikan anak-anak Abraham dari batu. Artinya status rohani kita tidak ditentukan oleh latar belakang keluarga kita, tradisi atau gereja, tetapi oleh hubungan pribadi dengan Allah. Jangan hanya bangga lahir dalam keluarga Kristen atau rajin ke gereja, tetapi harus mencari hati yang sungguh-sungguh mau diubahkan. Kristus memberi baptisan Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air, tetapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus dan api. Baptisan Yesus menegaskan siapa Dia. Roh Kudus turun seperti merpati. Suara Bapa terdengar, engkaulah anakku yang kukasihi. Yesus memberi kuasa Roh Kudus untuk mengubah hidup kita. Kita tidak sendiri dalam perjalanan iman. Listrik yang mengalir ke dalam lampu membuatnya bercahaya. Demikian Roh Kudus memberi kuasa agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Keberanian menyuarakan kebenaran. Yohanes berani menegur Herodes yang hidup dalam dosa. Akibatnya ia dipenjara, bahkan akhirnya dipenggal. Mengikut Kristus berarti berani hidup meski menghadapi risiko. Di tempat kita bekerja, di sekolah atau di masyarakat, kita dipanggil jadi terang, bukan ikut arus dunia. Yesus juru selamat seluruh umat manusia. Lukas menuliskan silsilah Yesus sampai Adam. Ini menegaskan bahwa Yesus bukan hanya juru selamat orang Yahudi, tetapi seluruh dunia. Ia anak Allah yang masuk ke dalam sejarah manusia. Keselamatan dalam Kristus adalah untuk semua orang, termasuk kita hari ini. Aplikasinya dalam kehidupan kita, ujilah diri kita. Apakah ada buah pertobatan dalam hidup kita? Jangan puas dengan tradisi rohani.
Hubungan pribadi dengan Yesus lebih penting daripada sekedar ritual. Hiduplah dalam kuasa Roh Kudus, biarlah Roh mengubah kelemahan kita jadi kekuatan. Mari berani hidup benar, jangan kompromi dengan dosa, meski resiko harus kita hadapi. Ingat bahwa Yesus datang untuk semua orang. Kita dipanggil membagikan Injil kepada orang lain. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yesus dengan menyerukan pertobatan. Pertobatan sejati adalah perubahan nyata dalam tindakan, bukan sekedar kata. Yesus datang bukan hanya memberi aturan, tetapi memberi kuasa Roh Kudus untuk hidup berkenan kepada Allah. Mari kita hidup dalam pertobatan sejati, buah dalam kasih, kejujuran, dan kebenaran. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.